Nah, selanjutnya setelah dari awal kemarin kita sudah bahas beban lalu lintas, beban rem, beban angin, dan beban lain sebagainya, termasuk beban gempa. Sekarang kita masuk ke kombinasi pembebanan pada SNI pembebanan struktur jembatan. Nah, sayangnya pada SNI tersebut tidak memberikan sebuah kombinasi yang secara tertulis langsung gitu ya, tapi berupa kode-kode dalam tabel seperti ini gitu. Jadi kita masih harus menerjemahkan lagi ini yang dimaksud kombinasi tabel ini apa. Ini saking banyaknya ya, karena begitu banyaknya beban, kemungkinan beban yang berdiri pada struktur jembatan. Kita lihat dulu apa itu MS, MA, TA, PR, PLN, dan SH. Kita refresh kembali ini. Jadi MS itu adalah beban mati sendiri, MA itu beban mati tambahan, TA itu adalah tekanan horizontal tanah, PL itu adalah pelaksana, dan PR adalah prategang. Selanjutnya ini SH itu adalah beban susut, kemudian TT itu adalah beban truk, TD itu beban lajur D, TB itu beban braking atau rem, TR itu beban sentrifugal kalau pada jembatan yang berbelok ya, TP itu adalah beban pejalan kaki, EU itu adalah beban hanyutan atau arus. Ini tentu saja dianalisis pada pilar ya. Kalau TA tadi, tekanan tanah tadi itu dianalisis pada abutmen. Kemudian EWS ini adalah struktur beban angin pada struktur, EWL itu beban angin pada ketika ada kendaraan di atasnya. BF ini adalah bearing force atau gesekan pada peletakan. EUN ini adalah beban suhu merata. TG itu adalah beban temperatur gradien, ES adalah beban penurunan dari jembatan. Jadi kalau peletakan ataupun pilarnya itu memang dimungkinkan terjadi penurunan settlement gitu ya, itu harus dimasukkan dalam perhitungan pembebanan. EK itu earthquake, jadi beban gempa. TC itu beban tumbukan kendaraan, dan TV adalah tumbukan karena kapal seperti itu. Nah, dilihat di sini angka koefisien bebannya cuma dikasih lambang gamma P seperti ini. Apa itu gamma P? Gamma P adalah ini. Nah, gamma P dapat berupa gamma MS, MA, TA, PR, PL, dan SH tergantung dari beban ditinjau. Sedangkan gamma EQ adalah faktor beban hidup kondisi gempa. Nah, dari mana kita lihat ini? Mari kita lihat detail di SNI-nya. Nah, ini koefisien gamma MS, gamma MA, dan lain sebagainya ternyata itu dilihat di masing-masing detail pasal ketentuan pembebanannya. Jadi seperti ini, berat sendiri itu ada di sini letaknya. Jadi terletak agak jauh dari letak tabel pembebanan tadi, tabel kombinasi tadi, tapi ini langsung di dalam masing-masing pasal jenis bebannya. Seperti ini beban mati sendiri, ini beban mati tambahan gitu ya, tergantung dari bahan jembatannya. Kalau yang kayak ultimate bisa jadi 1,1 sampai 1,4 yang paling besar. Kalau mati tambahan itu 2,0 atau 1,4. Sedangkan tekanan tanah aktif itu 1,25 sampai 1,4 seperti itu. Nah, begitu seterusnya dicari terus di masing-masing pasal, hasilnya adalah menjadi seperti ini. Nah, ini dia faktor untuk masing-masing beban sudah saya rangkum dari dalam SNI-nya langsung ya. Jadi untuk mati sendiri itu ini yang ultimate dan nelayan. Untuk beban tambahan itu ini ultimate dan nelayan. Beban pelaksanaan itu ini gitu. Beban tekanan tanah itu ini baik yang ultimate pun yang nelayan. Beban truk T itu ini 1,8 atau 2,0 untuk ultimate. Kemudian untuk prategangnya ini, susut dan rangka ini, kemudian lajur D ini, dan lain sebagainya gitu. Nah, gamma P ini nanti itu diisi dengan angka dari tabel yang sudah saya rangkum ini. Nah, ini seperti itu. Nah, baik, berarti sudah jelas ya gamma P itu apa, sudah saya rangkum tadi tabelnya. Kemudian untuk beban truk, beban lajur D, beban
rem, beban sentrifugal, dan beban pejalan kaki itu 1,8 ya, tergantung ini ya, tergantung dari kondisi batasnya yang mana gitu. Kemudian untuk beban hanyutan itu satu, mutlak hanya satu. Beban angin tergantung dari mau pakai kombinasi yang mana. Beban angin karena kendaraan juga tergantung. Beban bearing friction atau gesekan peletakan itu semuanya juga satu. Nah di sini menarik, kenapa kok pada beban suhu yang merata itu ada dua nilai, terus yang mana dipakai, 0,5 atau 1,2 gitu. Dan kemudian juga beban temperatur gradien ini juga cuma dikasih simbol gamma TG, dan ini beban penurunan jembatan itu gamma ES. Bagaimana cara kita menggunakan angka ini, gamma TG dan gamma ES? Nah berikut ini adalah penjelasannya. Kita lihat lagi ke dalam SNI-nya. Nah ini dia di SNI-nya. Jadi kita lihat di sebelum pasal tabel kombinasi pembebanan. Tadi kan kita mempertanyakan 0,5 dan 1,2. Ini cara makainya gimana? Kapan pakai 0,5? Kapan pakai 1,2? Jawabannya ada di sini. Nah, ini dia. Untuk beban akibat temperatur seragam terdapat dua faktor beban. Dalam hal ini nilai yang terbesar digunakan untuk menghitung deformasi. Saya ulangi ya. Dalam hal ini nilai yang terbesar digunakan untuk menghitung deformasi. Artinya faktor 1,2 itu dihitung untuk menghitung deformasi jembatan. Jadi muainya jembatan ke arah sumbu longitudinalnya itu dikalikan 1,2. Nah, sedangkan nilai terkecil digunakan untuk menghitung efek lainnya. Artinya angka 0,5 itu digunakan untuk kombinasi beban. Jadi yang satu menghitung deformasi muainya, yang satu menghitung gayanya 0,5 gitu. Tadi ya, ini dapat diisi 0,5 untuk keadaan batas kekuatan tuh kan. Untuk keadaan batas kekuatan itu ultimate, asalkan perhitungan dilakukan dengan memakai inersia bruto untuk kekakuan kolom dan pilar. Satu, jika menggunakan inersia penampang peta. Nah, kalau saya sih sarankan ya, daripada susah yang mending menggunakan yang angka 0,5 karena inersia bruto lebih gampang ngitungnya gitu ya. Nah, untuk faktor beban 0,5 digunakan untuk gamma prategang dan gamma susut saat menghitung pengaruh masing-masing gaya pada jembatan non segmental gitu, jika menggunakan inersia bruto. Jadi kemudian sekalian saja ya. Nah kemudian ini gamma TG atau temperatur gradien itu nilainya berkisar antara 0 sampai 1. 0 itu untuk keadaan batas kekuatan, artinya ultimate. Jadi kalau ultimate malah pengaruh temperatur gradien kita nol kan gitu ya. Dan keadaan batas ekstrim, jadi ketika ada beban gempa atau beban angin. Tapi dalam keadaan batas layan, jadi dalam kombinasi tegangan izin itu temperatur gradien dianggap 1,0, jadi bekerja penuh jika beban hidup tidak ada, dan 0,5 jika beban hidup bekerja gitu. Itu cara pakainya. Itulah kenapa dalam tabel tadi gamma TG ini tidak diatus angka karena tergantung dari kondisinya. Satu lagi terakhir, faktor beban untuk penurunan jembatan itu ditentukan berdasarkan kondisi lapangan, tapi dapat diambil sebesar 1,0 gitu. Tahu gitu kenapa nggak langsung ditulis gitu ya? Tapi harus dibikin dalam bentuk pasal sendiri. Seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya untuk beban temperatur merata, angka 0,5 digunakan untuk gaya ultimate dan 1,0 untuk gaya tegangan izin atau kondisi layan, dan 1,2 ini sama ya, itu digunakan untuk ketika menghitung deformasi jembatan. Sedangkan kepada gamma TG itu angkanya 0 sampai dengan 1, yang 0 untuk ultimate, kombinasi ultimate, yang 0,5 itu untuk kombinasi beban layan dengan ada beban hidup, dan 1 untuk beban layan tanpa beban hidup. Sedangkan nilai gamma ES itu adalah 1,0. Nah, ada satu lagi faktor beban hidup pada ketika kondisi ekstrim, ketika ada beban gempa.
itu beban hidupnya direduksi menjadi 0,5 sampai dengan 0 gitu ya. Jadi maksudnya ketika jadi beban gempa itu kemungkinannya terjadi beban lalu lintas yang penuh itu untuk jembatan yang sangat penting aja cuma diambil 0,5 gitu, probability cuma setengah gitu. Itu jembatan yang sangat penting. Untuk jembatan yang penting itu 0,3, untuk jembatan lainnya itu 0. Jadi dianggap tidak ada beban hidup lalu lintas tapi hanya beban mati dan beban gempa seperti itu. Jadi tergantung dari tingkat kepentingan dari jembatan yang kita bangun. Nah, untuk mengetahui apa itu kombinasi kuat 1, kuat 2, kuat 3, ekstrim 1, 2, 3, layan 1, 2, 3. Nah, saya harapkan kalian bisa langsung baca sendiri detailnya ada di dalam ini, mulai dari halaman 8 SNI ini. Kalimatnya saya rasa sudah cukup jelas dan terlalu panjang jika saya masukkan dalam presentasi, sehingga saya harap kalian sudah bisa membaca sendiri apa yang dimaksud kuat 1, kuat 2, 3, 4, 5, ekstrim 1, 2, layan 1, 2, 3 gitu ya, sampai dengan yang lainnya seperti itu. Nah, seberapa banyak yang harus kita hitung, sebetulnya sih makin banyak makin baik gitu. Jadi kalau bisa ya ke 5-5-nya ditambah satu yang ekstrim, terus yang lain juga ke 5-5-nya gitu. Itulah kenapa kita dibantu dengan adanya Excel atau kita pakai program analisis struktur. Jadi karena memang kombinasinya memang semakin banyak semakin baik gitu. Tapi tergantung dari komponen jembatan yang kita analisis. Contoh, kalau kita menganalisis gelagar dan rangka jembatan atas, ya nggak mungkin kita analisis terhadap beban tumbukan atau beban tumbukan kapal dan beban hanyutan air, kan nggak ada kan dalam situ. Seperti itu. Tapi kan untuk beban angin, beban kendaraan, beban perletakan dan lain sebagainya kan ada gitu. Nah, sedangkan kalau pada pilar berarti kan kita harus memperhitungkan adanya beban hanyutan, adanya beban gempa, adanya beban deformasi, penurunan dan lain sebagainya gitu. Baik, berikut ini akan saya contohkan aplikasi dari tabel ini ya. Contoh, pada kombinasi kuat 1 ini. Pada kombinasi kuat 1, maka pada struktur atas gelagar atau rangka atas, maka yang terjadi adalah ini. Panjang sekali ya. 1,3 mati sendiri, tambah 2,0 mati tambahan. Angka 1,3 sama 2,0 kita ambil dari rangkuman tabel yang sudah saya rangkum di sini. Nah, ini tadi. Kan ada di dalam sini semua kan? Sehingga tinggal dimasukkan saja gamma P-nya menurut masing-masing jenis. MS-nya 1,3, MA-nya 2,0, tekanan tanahnya 0. Kenapa? Karena pada struktur atas nggak mungkin menahan tekanan tanah. Gaya prategangnya 0 ya, ini situasional ya, karena contohnya kan pada jembatan cor beton biasa, bukan jembatan prategang. Tambah 0 pelaksanaan karena juga betonnya dianggap dicor secara serempak, tidak per segmen. Kemudian susutnya setengah, ini kan SH, ditambah beban hidupnya adalah 1,8 beban D. Kenapa bukan beban T? Karena beban truk T itu kita gunakan untuk mendesain platnya, sedangkan untuk mendesain gelagar atau rangka kita menggunakan beban D. 1,8 beban D, 1,8 beban rem, 1,0 beban pejalan kaki, kemudian 0 beban hanyutan, kan nggak ada hanyutan atau di atas jembatan. Kemudian 1,0 bearing force atau gesekan peletakan. Nah, ini 0,5 beban suhu merata, 0 beban temperatur gradient karena kita pakai ultimate, 1,0 beban penurunan jika ada. Bayangkan tidak ada kombinasi sepanjang ini kan. Kalau di struktur gedung hotel ke jembatan, satu kombinasi aja jadinya sepanjang ini, ditulis dalam bentuk tabel seperti ini. Lanjut, untuk kuat 3 misalkan, kuat 3 gamma P nya 1,3 mati sendiri, 2,0 mati tambahan, tekanan aktifnya berarti kan 0, prategangnya 0, pelaksanaannya 0, susutnya berarti 0,5. kemudian beban hidupnya 0, tidak ada, langsung ke beban hanyutan 0 karena kita struktur atas. Kemudian beban angin 1,4, ini 1,4 angin,
beban bearing friction 1,0, beban temperatur merata 0,5, gradiennya 0 nggak ada, dan ES-nya kuat 3 ya, kuat 3, ES-nya 1 gitu. Nah, satu lagi saya contohkan. Contohnya ada beban gempa ya, ekstrim 1. Nah, ekstrim 1 berarti kan menggunakan 1,3 ms, ini 1,3 ms, 2,0 MA, 0 TA, 0 PR, 0 PL, 0,5 SH. Kemudian, nah ini beban hidupnya itu menggunakan gamma EQ tadi, yang nilainya 0,5, 0,3, dan 0. Karena saya asumsikan ini jembatan penting, maka kita menggunakan 0,3 beban lajur D, 0,3 beban rem, 0,3 beban pejalan kaki, tambah 1,0 ini ya, 1,0 beban bearing force, bearing friction, jadi gesekan peletakan, dan tambah 1 kali beban gempa gitu. Jadi memang jika tabel ini dibaca gitu, dimasukkan angka koefisiennya, itu menjadi sepanjang ini. Nah, itu tadi kuliah ke-6 kita. Jadi di awal tadi kita sudah bahas tentang respon spektrum, lalu kemudian gaya gempa, kemudian ada gaya gempa vertikal, dan ternyata pada jembatan bentang tunggal itu tidak harus dianalisis gaya gempanya, tapi cukup mengikuti persyaratan gaya minimum gitu ya, hingga kombinasi pembebanan pada struktur atas jembatan. Nah, terima kasih, semoga tidak tambah bingung ya. Jadi setelah ini pertemuan 7 nanti itu berisi hanya tugas latihan saja. Setelah itu akan dilakukan evaluasi untuk LO1 dan LO2. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.